Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan bab amar ma'ruf nahi munkar yang telah sampai pada hadis yang ke-11. Untuk hadis yang ke-11 dan hadis yang ke-12 itu isinya hampir sama, hanya ada sedikit perbedaan redaksi dan juga tentunya rawinya yang beda. Maka akan saya bacakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiya Asyara, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, afdhalul jihadi, jihad yang paling utama adalah kalimatu adlin, kalimah tentang keadilan, inda sultanin, di hadapan seorang raja atau pejabat jairin yang dolim. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Abu Dawud wa Turmudi, dan Imam Turmudi. Wa qala, dan Imam Turmudi mengatakan hadisun hasanun, status hadisnya adalah hadis hasan. Itu hadis yang ke-11. Kemudian yang ke-12 ini mirip isinya. Asani Asyara, hadis yang ke-12, an Abi Abdillah, dari Abi Abdillah. Nama panggilannya Abi Abdillah, nama aslinya Thariq bin Syihab Al-Bajali. Ini Thariq putranya Syihab Al-Bajali, Al-Ahmasiyi, yang bangsa Ahmas, radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala, yang bertanya, an-nabiyya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqad wado'a, dan sungguh laki-laki yang bertanya tadi telah meletakkan rijlahu, kakinya, fil ghorzi, di pancatan kendaraan. Jadi kalau kita mau naik kuda, itu kan di punggung kuda itu ada tempat untuk naruh kaki. Nah, ketika dia bertanya itu posisinya kaki sudah dimasukkan ke tempat pijakannya tadi. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang ayyul jihadi afdhalu, jihad apa yang paling utama. Qala, Rasulullah menjawab, kalimatu haqqin, yaitu kalimah yang benar, inda sultanin, di hadapan raja. Dia disampaikan kepada seorang raja atau pejabat jairin yang dolim. Rawahu, telah meriwayatkan hadis apa Nasai, Imam Nasai, bi isnadin shahihin, dengan sanad yang sahih. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hadis yang ke-11 dan 12 ini rawinya beda, tapi redaksi hadisnya hampir sama. Yaitu Rasulullah bersabda menjelaskan tentang sebaik-baik jihad. Ya. Jihad itu tidak selalu bermakna mengangkat senjata, berperang, tidak harus seperti itu. Walaupun ya, berperang itu juga sebagian dari jihad. Tapi makna jihad lebih luas daripada sekedar berperang. Nah, salah satu jihad yang paling utama itu adalah menyampaikan keadilan di hadapan seorang raja yang berbuat tidak adil. Nah, adil itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita sehari-hari. Kalau maknanya dalam kitab ushul fikih dijelaskan, yaitu wad'u syai' fi mahalihi. Adil itu ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Kebalikannya zalim. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau sepatu dipakai di kaki, kopiah dipakai di kepala, itu namanya adil. Tapi kalau dibalik, ya, kopiahnya dipakai di kaki, sepatunya di kepala, itu namanya zalim. Jadi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, berbicara tentang keadilan di hadapan seorang raja atau seorang pejabat yang tidak adil,
Ini tentunya perlu nyali, ya, perlu nyali. Tapi di sisi lain juga memang sangat utama. Mengapa sangat utama? Karena kebijakan seorang raja itu berdampak luas. Tentunya berdampak pada seluruh masyarakat yang di bawah kekuasaannya. Sehingga ketika seorang mampu, ya, memberikan nasihat tentang keadilan kepada seorang raja yang tidak adil, kemudian setelah dinasihati sang raja tadi kebijakannya menjadi adil, tentu manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat yang di bawah kekuasaannya. Maka bagi umat Islam, ya, juga harus ada yang jadi raja, ada yang jadi pejabat. Jangan statusnya hanya sebagai bawahan semua, tidak. Ya. Dan kita dalam sejarah perkembangan Islam di negeri kita, itu sejak Islam masuk kita sudah terbiasa menjadi penasehat raja atau bahkan menjadi raja. Kalau Bapak baca sejarah para tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, itu juga banyak yang jadi raja, kayak Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, ya, dan Raden Patah, itu kan juga Sultan Agung dan lain-lain, itu semuanya ya juga seorang raja. Dan di samping itu juga ada beberapa penasihat raja, yaitu para wali songo yang lainnya itu. Sehingga ketika zaman telah berubah, yang dulu bentuknya kerajaan-kerajaan sampai kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, itu umat Islam juga punya kebiasaan menjadi pemimpin. Sudah terbiasa menjadi pejabat di semua tingkatan. Ini beda sekali dengan negara-negara lain, Pak. Ya. Negara-negara lain sekitar Indonesia, itu kadang-kadang memang dalam sejarahnya tokoh Islam itu tidak pernah ada yang punya pengalaman jadi pejabat. Sejak zaman dulu sampai sekarang, akhirnya ya terpinggirkan terus, ya, terpinggirkan terus. Kalau kita di Indonesia itu dari dulu memang ulama-ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita, ada yang jadi raja, ada yang jadi penasehat raja. Jadi memberi nasihat kepada seorang raja ini pertama manfaatnya sangat besar, karena nanti dampak kebijakannya juga akan dirasakan oleh seluruh masyarakat yang di bawah kekuasaannya. Yang kedua, perlu nyali, ya, karena dia berhadapan langsung dengan orang yang paling berkuasa, sehingga kalau dia salah ngomong, ya, atau salah strategi, resikonya juga sangat berat. Nah, terkait dengan ini kita punya pengalaman bahwa ulama-ulama kita ini sangat bijak, sangat pintar dalam menghadapi pemimpin yang tidak adil. Mereka walaupun mengkritik, ya, tapi tidak menggunakan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang lembut, bahkan kadang-kadang dengan guyonan, ya, dengan sindiran, sehingga nasihatnya itu efektif karena membuat yang dinasihati itu tidak tersakiti. Berbeda dengan yang akhir-akhir ini, ya, yang akhir-akhir ini kan mereka bilangnya mengkritik pemerintah, tapi bahasanya sangat kasar. Ya, bukan bentuk kritikan, sebenarnya lebih cenderung ke hujatan dan caci maki. Akhirnya ya menjadi tidak efektif, hanya menimbulkan kegaduhan, kemudian ditangkap, diadili, terus dipenjara. Jadi tidak efektif. Nah, kemudian dalam sejarah Allah juga sudah memberikan tuntunan bahwa dulu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun disuruh berdakwah menasehati Raja Fir'aun, itu Allah pesannya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun adalah wa qul lahu qaulan layyinan, ya, dan berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal jelas-jelas yang dihadapi adalah Fir'aun, orang terjahat, ya, bahkan sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sejahat-jahatnya pejabat di zaman sekarang kan tidak ada yang sampai memproklamirkan diri sebagai Tuhan, nggak ada, ya. Nah, ini yang dihadapi Nabi Musa ini orang yang ngaku jadi Tuhan. Itu saja, ya, Allah masih berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata yang lemah lembut. Ya, padahal Nabi Musa ini juga nabi yang papan atas, artinya termasuk ulul azmi. Dan Nabi Musa ini juga seorang nabi yang sangat kuat,
ya, sangat kuat secara fisik, sangat kuat. Jadi jihad dengan mengatakan keadilan dan kebenaran di hadapan seorang penguasa itu merupakan jihad terbesar, jihad teragung, karena dampaknya juga sangat luas, kemudian resikonya juga sangat berat. Maka perlu strategi, perlu cara yang ya bisa hasil maksud tapi resikonya menjadi minimal, menjadi sedikit. Dan itu sudah dicontohkan, ya, dicontohkan oleh Nabiullah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Raja Fir'aun. Tetap Allah pesannya, sampaikan pesan-pesanmu dengan qaulan layyinan. Jadi tidak mentang-mentang terus langsung menghadapi secara brutal, nah akhirnya nanti malah tidak efektif. Tidak efektif. Kemudian dalam menasehati seorang pejabat atau raja ini juga ada tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya. Memang ya pada mulanya dengan lemah lembut. Tapi kalau memang sudah berulang-ulang, nah, dinasihati dan nampaknya tidak ada perubahan yang positif, nah, jika memang sudah jelas-jelas sampai kebijakannya itu menimbulkan atau menyuruh orang untuk berbuat kafir, maka ya harus ada perlawanan. Tapi selama pejabat itu masih sholat, itu belum boleh dilawan. Ya, selama pejabat itu masih sholat belum boleh dilawan. Tapi kalau udah kebijakannya mengajak kepada kekafiran, itu baru boleh dilawan. Maka seseorang yang menasehati raja atau pejabat itu juga harusnya orang yang karismatik, bukannya sekedar pintar, ya, tapi punya karisma, punya kekuatan rohani, sehingga si raja sendiri juga sembarangan dia berani menghukum, karena bisa jadi dia seorang tokoh yang karismatik, banyak pengikutnya, sehingga kalau tiba-tiba langsung dilawan ya nanti akan berdampak luas, sehingga sang raja pun juga ada rasa takutnya gitu ya. Nah, kalau cuma orang biasa tuh modal nekat langsung menghadap raja, ya pasti belum apa-apa udah ditangkap. Nah, jangankan sampai menghadap raja, baru di pintu gerbang sudah ditangkap. Nah, jadi semuanya itu ada strateginya, ada pembagian tugas. Siapa yang harus menghadap seorang raja? Bukan rakyat jelata tentunya, ya. Orang yang punya karisma, orang yang punya pengaruh, orang yang punya wibawa, orang yang mewakili banyak orang, itu baru, ya, itu akan efektif. Nah, asalisa asaro, kemudian hadis yang ke-13, Ani bin Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda menceritakan tentang kondisi kaum Bani Israel. Ya. Inna awalama, sesungguhnya yang pertama dakhala masuk apa naqsu kekurangan. Ala Bani Israel, atas Bani Israel. Dalam Al-Quran maupun hadis ketika disebut Bani Israel itu maknanya adalah keturunan Nabi Yakub dari jalur Nabi Ishak. Jadi tidak boleh dimaknai negara, karena waktu itu belum ada negara. Jadi beda Pak, Bani Israel dengan negara Israel yang sekarang itu beda. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu Israel itu sebutan keturunan Nabi Yakub dari jalur Nabi Ishak. Ya, jadi Nabi Ibrahim kan punya anak dua, Nabi Ismail dan Ishak. Terus Nabi Ibrahim yang dari Ishak punya Nabi Yakub, dari Nabi Yakub inilah kemudian keturunannya disebut Bani Israel. Kalau yang dari Nabi Ismail nanti menurunkan suku Quraisy yang kemudian puncaknya melahirkan Nabi Muhammad. Jadi Bani Israel dalam Al-Quran maupun hadis itu bukan sebutan sebuah negara, tapi sebutan buat marga, yaitu keturunan Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nah, kecurangan atau kejahatan yang pertama kali terjadi pada kaum Bani Israel itu adalah annahu, bahwasanya
Karena telah terjadi sapa ar-rajulu seorang laki-laki, yalqa dia menemui ar-rajula pada laki-laki yang lain. Ada seorang yang menasehati temannya. Fayaqulu kemudian dia berkata, "Ya hada, wahai saudaraku, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Wata dan tinggalkanlah matasna'u, apa yang kalian lakukan. Fa innahu maka sungguhnya apa yang kalian lakukan itu la yahilu tidak halal laka bagimu." Ya. Jadi awal mula kejahatan yang terjadi pada Bani Israel yaitu ketika ada seseorang yang menasehati temannya agar dia bertakwa kepada Allah dan meninggalkan apa yang selama ini dia lakukan, karena apa yang selama ini dia lakukan itu sesuatu yang tidak dihalalkan. Summa yalqahu minal ghoti, setelah dinasihati begitu terus besoknya ketemu. Wa huwa ala khalihi, ternyata yang dinasihati itu tidak ada perubahan, tetap aja berbuat kemungkaran. Ya. Kemarin sudah dinasihati, hari ini ternyata masih juga melakukan kemungkaran. Terus yang nasihati itu bosan, hanya sekali itu aja nasihati. Besoknya lagi ketika ngelihat temannya melakukan kemungkaran, dia sudah tidak memberi nasihat lagi. Fala yamna'uhu, maka tidak mencegahnya padzalika yang dengan itu ayyakuna akilahu. Malah yang mendakwai ini dia malah menjadi teman makannya, wasaribahu dan teman minumnya, wa qa'idahu dan teman duduknya. Jadi dia cuma sekali nasihati, habis itu malah dia gabung ke grup tersebut. Falamma fa'alu dzalika, maka tatkala semuanya sudah melakukan seperti itu, daraballahu quluba ba'dihim bi ba'din, maka Allah menetapkan rasa benci pada hati sebagian terhadap sebagian yang lain. Jadi memang ini salah satu problem amar ma'ruf nahi munkar. Di satu sisi ya, kita ini punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di sisi lain kita dilarang berteman dengan orang yang terbiasa berbuat munkar. Jadi kalau kita niatnya berteman kepada orang yang berbuat munkar, itu jelas dilarang. Tapi kalau berteman ini hanya di strategi pertama untuk mendakwainya, yaitu tentunya boleh-boleh saja. Karena nggak mungkin kita ketemu orang langsung mendakwai kalau kenal aja tidak. Ya, nggak mungkin kita datang-datang langsung menceramai orang, nggak mungkin. Ya, nggak akan efektif. Ya tentunya gimana? Ya kita kenal dulu. Ya, kita kenal dulu dengan komunitas yang akan kita dakwai. Ya, kita berteman dulu pada mulanya. Nanti kalau sudah akrab, sudah saling mengenal, baru pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita nasihati. Harusnya begitu. Nah, kalau kita tidak berteman dulu, langsung menasihati, mereka juga pasti akan langsung menolak nasihat kita. Tapi kalau dari awal sampai akhir hanya berteman terus, tidak ada nasihatnya, itu juga berbahaya. Ya, makanya kalau kita lihat yang dipraktekkan para pendahulu kita, ketika mereka mendakwai para pelacur, mendakwai para penjudi, para perampok dan seterusnya, itu memang tidak instan, Pak. Perlu proses yang cukup lama. Ya. Dikenal dulu, ya. Berteman dulu, jadi lama-lama terus ternyata kemudian dinasehati, dicegah kemungkarannya, kemudian akhirnya dia jadi orang baik-baik. Nah, selain cara lahiriah, seorang pendakwah harus ramah, pandai bergaul dan seterusnya, dia juga harus punya kekuatan rohani, Pak. Ya, punya kekuatan rohani, sehingga para walinya Allah itu kalau nasihati orang, kenapa? Kalimatnya kelihatannya sederhana, tapi kok nasihat itu benar-benar langsung masuk ke dalam hati. Ya, itu karena ada pancaran nur, pancaran cahaya dari hati ke hati. Jadi yang memancar itu bukan hanya ucapan melalui lesannya, tapi nur yang ada dalam hatinya ikut memancar ke dalam hati orang yang dinasehati. Sehingga banyak kisah-kisah ya, para penjahat itu kadang-kadang belum sampai dinasihati, Pak, baru memandang wajahnya seorang waliullah, dia langsung beriman. Kenapa? Karena kena pancaran karomah, pancaran cahaya yang ada dalam hatinya.
Nah, kalau sekarang kadang yang diperhatikan hanya lahiriahnya saja, hanya retorikanya, ya, keramahannya, tapi rohaninya kosong, sehingga ya tidak efektif, ya, tidak efektif. Maka harus kedua-duanya. Ya. Siapa yang memang berminat dakwah di dunia gelap, tidak cukup hanya retorika dan pandainya bergaul, tapi harus punya kekuatan rohani. Sehingga ketika ketemu orang itu, ya, pancaran nuraninya akan memancar ke hati orang yang didakwai. Sehingga tidak hanya berteman, tapi bisa merubah komunitas yang buruk menjadi baik. Nah, yang terjadi pada Bani Israel itu dulu justru yang mendakwai itu kalah, bukan merubah, malah dia ikut hanyut dalam komunitas kemungkaran. Gitu. Maka kemudian Rasulullah bersabda mengingatkan firman Allah dalam Al-Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Allah telah melaknat itu menjauhkan dari rahmatnya. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Kepada orang-orang kafir dari golongan Bani Israel melalui lesannya Nabi Dawud dan lesannya Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asau. Semuanya itu terjadi karena mereka telah berbuat durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas dalam berbuat durhaka. Kanu layatana hauna amun karin fa'aluhu. Mereka tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan, justru malah saling tolong menolong dalam kemungkaran, bukannya dicegah malah didukung. Labi sama kanu yaf'alun, maka alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Taro kalian melihat kasiron kebanyakan minhum dari mereka ya tawallauna, saling tolong menolong, alladzina kepada orang-orang kafaru yang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan buat mereka sendiri. Ila qauli, sampai pada firman Allah yang berbunyi kalimat fasikun. Summa qala, setelah Rasulullah mengutip ayat ini, kemudian Rasulullah melanjutkan nasihatnya, kalla, kalian jangan seperti itu, ya. Kalian orang Islam jangan seperti Bani Israel yang mereka tidak saling mengingatkan, tidak saling amar ma'ruf nahi mungkar, tapi malah saling mendukung kemungkaran. Kalian jangan seperti itu. Ya. Wallahi, demi Allah, la ta'murunna, sungguh kalian harus tetap menjalankan perintah bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, walatan hawunna, dan sungguh kalian tetap harus melakukan pencegahan lil mungkari, dari perbuatan mungkar. Bahkan cara kalian memerintah dan mencegah itu ini yang pertama, wala ta'khudunna ala yatidh dhalimina, dan sungguh hendaknya kalian memegang tangannya orang yang zalim. Gambarkan sampai berani memegang tangannya. Wala ta'tirunnahu alal haqi atron, kemudian setelah kalian pegang tangannya, kalian tuntun, kalian kembalikan kepada kebenaran. Nah, ini ya sekedar kata ungkapan, ya, maknanya ya tidak harus dipegang tangannya, dirubah kebijakannya, dirubah cara berpikirnya. Nah, dari yang berorientasi pada kekufuran berubah menjadi keimanan, yang tadinya berorientasi pada kerusakan diubah menjadi kemaslahatan, itu maknanya. Wala taqsurunnahu alal haqi qasron, untuk yang sudah mungkar kalian ubah, ya, kalian pegang tangannya diubah agar menjadi tidak mungkar. Kemudian yang belum mungkar, yang ada potensi mungkar, harus kalian pageri, ya. Kalian harus bikin peraturan atau apa yang tujuannya itu untuk mencegah, nah, untuk mencegah agar orang tidak melakukan kemungkaran. Jadi fasilitas-fasilitas kemungkaran harus ditiadakan, dan itu terbukti kan, ya. Kemarin sudah pernah kita sampaikan bahwa tanda tangannya seorang pejabat itu lebih efektif dibanding 1000 fatwanya ulama, ya. Di satu tanda tangannya seorang pejabat lebih efektif dibanding dengan 1000 fatwa ulama. Contohnya apa? Contohnya banyak, Pak. Di antaranya penutupan lokalisasi, ya.
Di beberapa daerah ada lokalisasi yang sudah turun-temurun, sudah puluhan tahun. Dinasehati, diceramai, diadakan pengajian kayak apa, tetap berkembang, tidak ada perubahan. Tapi dengan ketika yang memegang kekuasaan, ya, yang menggunakan kekuasaannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, cukup dengan tanda tangan, ditutup, selesai. Ya, ditutup, selesai. Walaupun ya mungkin dia akan menyebar kemana-mana, tapi yang jelas tempat itu menjadi tertutup. Nah, sehingga kalau toh terjadi mungkin secara sembunyi-sembunyi. Karena yang namanya kemungkaran memang tidak bisa diberantas sampai habis, nggak bisa, Pak. Tapi yang penting jangan sampai terus mereka melakukan secara terbuka, kemudian tidak ada pencegahan. Karena kalau itu sudah terjadi, nanti yang disampaikan Rasulullah ini akan turun bencana. Aulayat ribannallahu fi qulubi ba'dikum ala ba'din. Atau kalau kalian tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau melakukan pencegahan, tidak mau melakukan upaya-upaya agar masyarakat terhindar dari perbuatan mungkar, nanti yang terjadi ya sebagian kalian membenci kepada sebagian yang lain. Kalau sudah seperti itu, sumayal ankum kama la'anahum. Kemudian kalian akan dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat kaum Bani Israel. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sebenarnya ayat ini dalam kajian kitab Nashaihuddiniyah kemarin juga sudah pernah kita singgung bahwa intinya ya pada mulanya Bani Israel itu dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, karena hari Sabtu khusus untuk ibadah. Pada mulanya mereka tunduk dan patuh, tapi setelah berjalan beberapa minggu, kemudian ada 1-2 orang yang iseng. Pas Sabtu itu dia jalan-jalan di pinggir pantai. Dan ternyata kalau Sabtu itu ikannya banyak sekali yang tampak. Akhirnya 1-2 orang ini memang dia tidak nangkap ikan di hari Sabtu, tapi dia membuat jaring, masang jaring atau mengalirkan air laut itu ke tambak-tambak mereka, sehingga ikannya akan mengalir ke tambak, terus nanti ngambilnya hari Minggu. Nah, lihat temannya berhasil, yang lain ikut-ikutan. Besoknya begitu. Nah, pada mulanya ulama juga sudah mengingatkan, tapi mereka tidak mau berhenti dari perilaku yang seperti itu. Mereka tetap beralasan, loh saya tidak nangkap ikan di hari Sabtu kok, saya ngambilnya di hari Minggu. Cuma masangnya jaring di hari Sabtu gitu. Ya Allah pun diakali. Nah, kemudian turun bencana dalam bentuk apa? Semua orang-orang yang menangkap ikan di hari Sabtu itu kemudian oleh Allah wajahnya diubah menjadi kera. Nah, teman-temannya ulama-ulama yang menasehati yang dia tidak meninggalkan tempat itu juga ikut kena, Pak. Ikut kena menjadi kera. Yang selamat yang selain dia menasihati, dia meninggalkan tempat tersebut. Ya, yang selamat adalah yang selain mereka menasihati, mereka meninggalkan tempat tersebut. Walaupun mereka pada mulanya menasihati, tapi lama-lama justru menjadi teman, ya, akrab bersama mereka. Akhirnya ketika turun azab, mereka ikut terkena. Dan ketika itu azabnya dalam bentuk mereka diubah wajahnya menjadi kera. Kenapa kera? Kera itu adalah simbol kerakusan. Ya, kera itu simbol kerakusan. Karena salah satu sifat yang menonjol pada binatang kera itu rakus. Kalau kita lempar pisang, ya, pertama ditangkap pakai tangannya, kedua tangan, ketiga kaki, ya, kaki kanan, kaki kiri. Nanti dilempar lagi, masih yang satu dimasukkan ke mulut, terus yang satu buat nangkap. Jadi seberapapun mereka tidak akan puas. Itu simbol kerakusan. Dalam 1 minggu sudah dikasih jam kerja 6 hari, minta 1 hari untuk ibadah, tapi mereka masih rakus memakai juga untuk bekerja. Akhirnya dilaknat oleh Allah, diubah wajahnya menjadi kera. Nah, itu yang diceritakan dalam kitab Nashaihuddiniyah yang terkait dengan ayat ini. Jadi kesimpulannya sekalian, kita ya apapun posisi kita, status kita, semuanya punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kalau kita pengaruhnya tingkat RT ya cukup di tingkat RT, tingkat RW ya tingkat RW, enggak usah kita yang tingkatan RT terus langsung menceramai Pak Presiden, itu malah
belum sampai ketemu orangnya udah ditangkap paling nanti ya. Jadi kita tahu diri lah ya. Karena untuk menghadap sultan ini ya harus orang yang punya wibawa, punya karisma, punya pengikut yang besar. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.